Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bersama Rasulullah SAW, kemudian tabi'in sampai orang-orang saleh di antara kita, pada saat akan berjumpa dengan momen yang mulia, mereka mempersiapkan diri dengan ilmu. Pada saat momen saat ini, jamaah haji akan berangkat haji biasanya dibekali dengan manasik haji. Pada saat orang-orang soleh, para sahabat akan berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri dengan menuntut ilmu bagaimana yang ada di dalam bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan yang menjadi penggugur amalan dan yang melipat gandakan amalan. Mereka akan belajar. Begitu juga dengan momen pada saat akan berjumpa dengan Idul Adha. Ini salah satu momen yang sangat besar. Para sahabat termasuk guru-guru kami, mereka mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu apa yang akan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar membaca kitab-kitab berkaitan dengan fikih kurban atau fikih, kalau kita bahas 1 hari 2 hari itu nggak selesai, karena banyak poin-poin yang akan dibahas di sana. Hewan itu maksudnya hewan yang akan dikorbankan, alat-alat yang akan digunakan, kemudian orang-orang yang melakukan pelaksanaan, yaitu kita panitia atau kita sebagai takmir atau perwakilan dari yayasan. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama hewannya, yang kedua alatnya, yang ketiga kita sebagai penerima amanah. Yang pertama berkaitan dengan syarat hewan yang disembelih. Ini pada umumnya kalau kita di Indonesia sudah paham berkaitan dengan hewan itu sudah, kalau bahasa di lapangan, power, memenuhi syarat sah kurban. Kita menerima amanah itu dan kita akan menyalurkan atau menyampaikan amanah itu kepada Allah. Pada saat pelaksanaan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i, maka kita yang akan bertanggung jawab. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita menerima amanah, kemudian kita akan menyampaikan amanah itu kepada Allah. Pada saat ada hal-hal di lapangan yang tidak memenuhi syarat sah kurban sesuai dengan syar'i, maka pengkurban tidak akan diminta pertanggungjawaban, tapi kita sebagai penerima amanah. Maka dari situ poin yang pertama, kita harus sadar, berakal, dan paham bahwa kita menerima amanah. Dari sini jelas ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Berakal baik laki-laki dan perempuan. Nah, poin ini perlu digarisbawahi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya sebenarnya panitia di lapangan itu sebenarnya bapak-bapak. Tapi kalau kita menarik di kitab-kitab fikih, syarat sah penerima amanah itu boleh dengan perempuan. Sah. Termasuk dalam hal pelaksanaan dalam hal pembelian. Kalau kita melihat di luar sana, kalau misalkan teman-teman yang ada di Belanda, di Australia dan sebagainya, mereka pembelian itu perempuan juga ada. Mereka ada. Jadi tim penyembelihan wanita ada. Makanya kesini teman-teman dari Juleha, Jul Sembelih Halal itu akan membentuk juga Julehawati atau Julehawan. Jadi rencananya seperti itu. Bahwa barangkali misalkan putrinya atau siapa yang mau belajar juga berkaitan dengan cara penyembelihan halal, putri-putri juga diperbolehkan, karena di syariat tidak melarang. Sama halnya pada saat perawatan jenazah, laki-laki boleh, perempuan boleh. Jadi tidak diatur harus laki-laki, tidak. Sama halnya juga itu. Kurban, penerima amanah ini laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Sah. Kemudian yang selanjutnya sudah balik. Ini jelas. Setiap kali amalan-amalan apapun itu yang mulai start dicatat itu berkaitan dengan balik, termasuk amalan-amalan
Ramadan misalnya, yang menjadi orang yang wajib untuk melakukan ibadah-ibadah sholat dan sebagainya itu orang yang wajib termasuk dalam poin atau bab kurban ini juga. Dan selanjutnya tidak gila, ini sudah jelaskan. Jadi berakal, sadar, paham, menerima amanah laki-laki perempuan, balik, tidak gila. Kalau ini insya Allah sudah paham. Jadi tidak sembarangan kita menerima hewan kurban. Kemudian yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau muslimah atau ahli kitab. Kalau yang pertama muslim, muslimah sudah paham tadi sudah sampaikan di poin yang pertama. Kalau misalnya ibu-ibunya menyembelih boleh atau tidak boleh, muslim, muslimah. Atau yang kedua ahli kitab. Ini sudah jelas, ahli kitab itu diperbolehkan dalam penyembelihannya dan halal. Tapi dewasa ini, hari-hari ini kalau kita mau mencari ahli kitab itu sangat susah. Jadi pada umumnya kita garis bawahi secara umum kalau non-muslim mending dihindari. Karena kita nggak tahu dia non-muslim yang termasuk ahli kitab atau tidak. Secara otomatis kalau kita mau menjaga diri untuk amannya, yang non-muslim jangan. Selesai. Muslim, muslimah diperbolehkan. Ahli kitab diperbolehkan, tapi kita berhati-hati untuk menghindari. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan penyembelihan muslim muslimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada catatan penting yang perlu dicatat oleh panitia kurban, oleh ketua takmir atau penyelenggara ibadah kurban. Muslim muslimah ini tidak hanya muslim muslimah yang secara KTP bahwa dia KTP-nya Islam, tidak. Tapi kalau kita membuka sarah kitab-kitab fikih, mereka memperinci secara detail muslim muslimah. Siapa orang yang kita amanahkan untuk nyegrek. Di tempat-tempat yang lain juga kita sosialisasikan. Mulai sekarang para panitia ini sudah mulai kumpul, kemudian rapat koordinasi. Kita tunjuk untuk tahun ini 1443 Hijriah 2022 siapa penanggung jawab penyembelihan orang yang bagian bisa menyembelih. Itu sudah ditunjuk. Oh Pak ini sama Pak ini, Ustadz ini atau Kiai ini atau Gus ini bagian segera. Karena ini penting, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ini amanah dan amanah ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan ilmu bagaimana harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hewan tadi sudah saya sampaikan, berkaitan dengan orang yang menyembelih sudah saya sampaikan. Yang ketiga berkaitan dengan alat yang digunakan. Ada hadis sahih yang melarang bahwa kita menyembelih dengan alat yang diambil dari tubuh manusia atau tubuh hewan. Contoh gigi atau tulang atau yang lainnya. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman jahiliyah, mereka menyembelih dengan tulang yang ditajamkan. Itu ada hadis sahih yang melarang, tidak boleh. Atau dengan kuku, ada hewan-hewan besar yang kukunya atau giginya itu digunakan sebagai alat penyembelihan, alat potong. Itu tidak boleh karena diambil dari tubuh hewan atau tubuh manusia. Maka yang diperbolehkan dengan alat-alat non medis seperti pisau, seperti alat-alat canggih yang lainnya atau mesin diperbolehkan. Yang terpenting pajak tidak menyakiti hewan itu. Gitu ya. Karena saya kemarin sempat ke daerah Bondalegi, itu ada teman-teman yang masih punya alat potong dari tepungnya sapi. Tepungnya sapi ini kan kayak kapak. Jadi memang dimodif untuk alat potong
potong, itu nggak boleh. Karena memang sudah ada suaminya, sudah tidak boleh. Saya sampaikan, Pak, ini hadisnya Pak, baca. Tidak boleh. Bukan saya yang melarang, tapi memang syariat yang melarang. Jadi tolong mulai sekarang itu berbiasa aja. Kalau memang di lapangan mau untuk digunakan, pakai yang umumnya saja, pakai pisau, pakai kapak, atau pakai mesin. Kalau di tempat-tempat yang sudah modern kan pakai mesin, itu diperbolehkan. Karena tidak ada larangan. Yang terpenting yang digunakan itu tajam, tidak menyakiti hewan, dan tidak membuat hewan itu takut atau trauma. Jadi seperti itu. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan alat, sebenarnya kalau kita di Indonesia ini pada umumnya dia pisau, kapak, dan sebagainya itu sudah memenuhi standar syariat, sudah selesai. Yang terpenting yang perlu diperhatikan, yang pertama, pada saat mau menyembelih, bagaimana kita mengukur ketajaman hewan itu. Tujuannya hewan itu tidak tersakiti. Kemudian proses matinya tidak terlalu lama. Jadi setelah disembelih, kalau hewan itu sudah disembelih dengan baik, dengan alat yang baik, maka proses pematiannya, keluarnya ruh dari tubuh hewan itu lebih cepat. Tidak membuat hewan ini trauma dan tidak membuat hewan ini menjadi, bahasanya gini, bapak-bapak ibu-ibu, kalau misalkan di lapangan bapak-bapak ibu-ibu mendapatkan hewan atau daging yang permus atau lebus, itu sebenarnya teman-teman LBH, teman-teman dari LBH juga mempelajari kenapa dalam satu kandang hewan yang sama dengan cara mengkonsumsinya yang sama, maksudnya ngasih rambannya sama, cuma dagingnya satu ini rebus, satu kok enggak. Kenapa? Ternyata proses penyembelihan yang tidak baik, yang tidak sesuai standar SNI dan standar syariatnya tidak baik, biasanya itu akan berpengaruh ke daging secara bau, secara rasa, dan kekenyalan. Biasanya seperti itu. Nanti di lapangan juga akan kita praktekkan, kita tunjuki bagaimana. Lihat caranya seperti ini, biasanya hewannya nanti bakal jadi bagus. Lihat caranya seperti ini, insya Allah aman. Itu biasanya seperti itu. Nanti di lapangan lebih enak dengan praktek. Jadi pada saat bapak-bapak akan melakukan penyembelihan, tolong dipastikan pisaunya sudah tajam. Pada saat pisaunya sudah tajam, secara otomatis proses ruhnya keluar. Kalau bahasa kita, biasanya pada saat kambing sudah kita sembelih, dia ngorongin itu bisa loss atau masih tertahan, itu biasanya udara yang ada di perut itu masuk ke bagian pori-pori daging, sehingga bau permus itu masuk ke daging. Tapi kalau misalkan pada saat kita memotongnya secara baik, pisau kita sudah tajam, sering udara yang ada di perutnya langsung keluar, maka biasanya dagingnya itu aman, tidak bermus. Kemudian kekenyalannya dan teksturnya itu biasanya bisa dirasakan. Sampai di sini sudah saya sampaikan ada 3 poin bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, orang yang menerima amanah Tuhan. Yang kedua, berkaitan dengan alat. Yang kedua tadi berkaitan dengan hewan. Yang ketiga berkaitan